lanjut. Karena slide-nya sudah saya kirim ya, jadi mudah-mudahan bisa baca sendiri. Ini untuk infectious disease, jadi kalau respiratory tract itu dari mulut kan ya. Kalau di paru atau di masalah di spesialis paru ya, jadi yang memang kita bahas sekarang lebih ke lower tract-nya, batasnya adalah trakea. Trakea ke bawah ya, jadi trakea itu paruan sama THT. Untuk struktur anatominya kayak gini ya, jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa anatomi dari sistem pernapasan dimulai dari mulut, hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan, trakea, kemudian baru bercabang ke bronkus dan paru. Kemudian cabang dari bronkus sendiri ada 23 ya. Jangan sampai salah ya, 23 cabang hingga ke alveolus. Bronkus utama, kemudian bronkus primer, bronkus sekunder tersier sampai ke bronchiolus alveolaris baru ke alveoli. Alveoli itu kecil ya, jadi ukurannya mikron sehingga memang tidak tampak menggunakan mata. Jadi bisanya kita menggunakan mikroskop, di mana alveoli itu adalah struktur balon yang memang dia bisa kempes ya. Ketika ada inflamasi, maka inflamasi itu salah satu tandanya adanya penumpukan dan debris kan ya. Otomatis alveolus itu terisi oleh cairan sehingga udara itu tidak bisa masuk ke alveolus. Alveolus yang tidak terisi udara akan terganggu proses difusinya. Difusi itu adalah suatu hal pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana proses itu apabila terjadi masalah paru akan terganggu ya. Apabila dia masalahnya di bronkus tidak ada masalah difusi. Tapi kalau dia masalahnya di alveolus, contohnya kayak infeksi dan lain sebagainya, maka proses difusi akan terganggu dan efeknya adalah sesak napas. Ini adalah jenis-jenis penyakit yang kompetensi 3 dan 4 ya. Yang pertama adalah akut bronkitis akut. Jadi suatu radang pada trakea dan bronkus. Ini adalah inflamasi pada saluran napas besar. Kenapa di sini ada statement ladder airway? Karena ada infeksi atau inflamasi pada saluran napas kecil. Jadi ada dua hal. Nanti kalau udah infeksi saluran napas kecil, sudah lebih susah lagi. Inhaler tidak bisa masuk. Mikropartikelnya hanya sekitar 60 mikron, kurang ya, nggak bisa masuk. Untuk penyebabnya, terbanyak adalah virus dan bakteri. Virus yang dimaksud yang sering adalah influenza, kemudian adenovirus, rhinovirus ya, pilek dan respiratory syncytial virus dan lain sebagainya. Mungkin COVID ya juga bisa. Bacterial infection contohnya adalah Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Bordetella pertussis, kemudian Streptococcus dan lain sebagainya. Untuk faktor yang pemberatnya adalah pasien dengan chronic sinusitis, pasien PPUK, karena ada masalah di obstruksi kan, otomatis dia akan bermasalah juga pada saat bronkitis akut. Dasarannya udah susah napas, jadi memang nggak bisa seperti orang normal. Pasien yang sudah mengalami irreversibilitas dalam hal masalah paru akan menjadi lebih susah sembuh bila dia terkena infeksi. Kemudian ada asma, bronkiektasis. Bronkiektasis ini salah satu tandanya adalah gambaran seperti honeycomb ya. Honeycomb appearance pada gambaran ronsen. Kemudian ada immunocompromised smoking, kemudian perokok aktif dan pasif ya, polutan, alkohol dan lain sebagainya. Mold ini jamur ya. Untuk tipe dari temuan dari akut bronkitis yaitu adanya gambaran seperti infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian gambaran yang lain misalnya sesak
batuk ya, batuknya lebih ke grog-grog, dan bronkitis biasanya ada tanda dari wheezing. Kemudian untuk organisme penyebab bronkitis juga bisa menyebabkan pneumonia. Jadi adalah suatu kesatuan ya, dari atas turun ke bawah. Flu yang tidak sembuh jatuhnya ke akut bronkitis ke pneumonia cepat aja nih. 1 hari udah bisa jadi pneumonia. Ditambah lagi struktur paru ya, dari bronkus cabang yang pertama untuk kanan kan lebih pendek daripada kiri, sehingga memang kanan lebih mudah terinfeksi. Kemudian tuh riwayat sakitnya ada demam, malaise itu lebih ke lemes ya. Kemudian ada batuk, batuknya bisa kering, bisa produktif, dan kadang wheezing. Ingatlah bahwa suatu masalah di bronkus atau di jalan napas atau di saluran napas, tandanya adalah wheezing. Ketika masalahnya itu ada di parunya, tandanya adalah ronki. Ronkinya bedanya apa dengan masalah jantung? Kalau ronki di paru, ronkinya kasar. Kalau ronki di jantung, ronkinya itu halus. Jangan sampai salah ya. Untuk physical assessment-nya biasanya demamnya sumar-sumar. Kemudian bisa juga RR-nya naik, tapi tidak senaik pneumonia. Batuknya biasanya 3-5 hari. Bisa juga lebih dari 20 hari. Kemudian dahaknya purulen dan biasanya masih ada pilek. Untuk tesnya kita bisa cek kultur dan tes drug sensitivity dari dahak. Gold standard apapun dari infeksi pada masalah paru, sakit apapun itu adalah ditemukan kumannya. Bila memang kita cenderung masalah ke bakteri, maka kita harus kultur menggunakan media apapun. Kalau bakterinya gram, medianya agarnya agar ke gram. Kalau arahnya ke TBC, kita bisa cek BTA atau TCM dahak. Ya. Kemudian untuk terapinya tentu antibiotik. Nomor 1 menggunakan antibiotik berat spektrum. Yang kedua, bila hasil kultur sudah keluar, kita bisa menggunakan hasil itu. Jadi keluarnya kan antibiotik yang cocok sama kumannya apa. Diagnosisnya menjadi et causa apa. Gitu ya. Kalau misalnya kumannya udah keluar, otomatis dia bisa keluar hasilnya. Misalnya akut bronkitis et causa kumannya apa gitu. Kemudian kita bisa memberikan obat demam kalau dia ada demam. Kemudian karena dia masalahnya di bronkus, takut wheezing itu digedein ya, kita menggunakan bronchodilator, salbutamol 100 mikrogram, menggunakan inhaler boleh. Jadi macam-macam ya, bisa pakai nebul, bisa juga tablet. Kalau antibiotik ini boleh tak asalkan kita udah fix ke arah antibiotik ke arah kuman. Kalau kita kira-kira ke arah virus, misalnya demamnya dominan, batuknya tidak produktif, kemudian monositnya tinggi, kita tidak perlu menggunakan antibiotik. Antibiotik tuh hati-hati karena memang banyak sekali komplikasi. Contohnya ke ginjal, jantung, kemudian liver, dan lain sebagainya. Untuk kronik bronkitis, biasanya pada pasien akut bronkitis yang sebetulnya dia belum sembuh, tapi terkesan sembuh. Kronik bronkitis ini lebih dari 1 bulan. Ya, kalau kronik bronkitis, biasanya tanda-tanda akutnya sudah tidak ada. Tetapi pada saat di ronsen, muncul semua. Tanda dari kronik bronkitis diantaranya batuk lama produktif. Kalau sudah kronik bronkitis, maka kita bisa berikan antibiotik. Komplikasi yang paling sering adalah pneumonia. Pneumonia itu lebih berbahaya, mematikan ya. Kemudian kalau pasien akut bronkitis ya pulang ya, tetapi kita harus KIE bila memang pasien ini masih sakit dalam waktu lebih dari 2 minggu,
bisa disuruh kontrol ke kita lagi. Kemudian pneumonia. Pneumonia ini banyak banget ya. Ada karena virus COVID ya, ada karena bakteri, ada karena TB, ada karena bakteri-bakteri jenis lain. Apabila sudah masalah ke komplikasi, maka kita harus aware. Virus sangat kekinian saya kira. Banyak sekali tren tentang virus. Sayang sekali kita nggak bisa ngecek fase cepat. Tapi kita lihat pasiennya tuh bisa kok. Kelihatan painful, demamnya tinggi, badannya nggak enak semua. Kemudian batuknya tidak produktif, cenderung nyeri dada. Kemudian ronsennya jelek, itu virus. Sebentar aja bisa jadi ARDS, hati-hati. Virus tuh cepat meninggalnya. Tetapi ketika dia sudah sampai fase peak, dia bisa turun. Artinya apa? Dia self-limiting disease yang kalau kita sudah melewati fase peaknya dia akan sembuh. Tapi kalau dia tidak mampu melewati fase peaknya, maka dia nggak bisa sembuh. Ya, bisanya malah perburukan dan meninggal dunia. Beda dengan bakterial. Bakterial ini grafiknya naik terus, makin lama makin jelek. Setahun ya akan lebih jelek daripada yang 1 bulan. Gitu ya. Jadi kalau bakterial kita fokus ke antibiotik, fokusnya ke kultur. Sehingga ada yang namanya kultur dan drug sensitivity test. Kita bicara dahak ya karena masalahnya di paru. Kalau kita bicara pencernaan, sampel yang diambil adalah feses. Kalau kita bicara tentang respirasi, sampel yang diambil adalah dahak. Kemudian ada juga lung abscess apabila ini sangat lama berkelanjutan dari bakteri. Bakterinya adalah tipe bakteri yang anaerob, maka dia akan menyebabkan lung abscess. Ya, skenario minggu ini. Kalau misalnya lung abscessnya bolanya tuh pecah, ya kan dia di dalam bolanya tuh pecah, maka dia menjadi emphysema. Kalau saya bisa kira-kira nanah tuh orang jempol bernanah. Pernah tahu ya jempol udunan itu aja nyerinya kayak gitu. Untuk nanah sekedar 1-2 tetes. Emphysema ini nanahnya sampai 2 liter. Terbayang kayak apa parunya. Yang hati-hati adalah pasiennya sepsis dan meninggal dunia. Kemudian tuberkulosis dan mikobakterial lainnya. Ini ada banyak ya, MOTT, mikobakterial non-tuberkulosis. Ada infeksi jamur. Jamur itu banyak sekali ke paru ya. Hampir setiap hari saya menemukan kasus ini. Dan cacing. Cacing yang ada di paru. Biasanya Ascaris. Ini contoh dari infeksi virus. Bisa SARS ya. SARS ini ada kelasnya banyak. Ada corona, ada macam-macam. Dia biasanya berubah. Makanya kenapa virus itu sangat susah kita capai proses penyembuhannya karena dia mudah sekali mutasi. Untuk jenis-jenis virus ada H5N1, H1N1, ya, flu burung, ada flu babi, ada COVID, ada juga MERS. Kalau MERS itu Middle East ya. Dia penularannya lewat unta. Kalau avian itu dari unggas, kalau satunya itu babi ya. Tanda gejalanya yang paling ekstrim nyeri kepala. Ini nggak sekedar nyeri kepala ya, sakit sekali. Virus tuh painful, rasanya kayak dipukulin orang 10. Pegal-pegal nih bukan sebatas pegel-pegel kayak kalian habis diklat tuh nggak seperti itu. Nyerinya tuh kayak dipukulin dan rasanya di dalam tubuh tuh ada banyak sekali hal yang mengganggu. Bisa diare, bisa demam, meriang, batuk, nyeri telan, nyeri dada. Kemudian penyebarannya droplet, muncrat, ngomong, aerosolik ya. Jadi kontak dekat dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah pada paham.
Itulah mengapa kita kalau ngobrol sebaiknya berjarak minimal 1 meter. Kalau ini ada memang jurnal yang menyatakan bahwa terpapar dengan area yang secara tidak langsung mengenai kumannya atau virusnya, kita bisa juga terkena. Patogenesisnya itu ya, jadi mereka COVID itu punya spike mahkota. Mahkotanya ini yang mutasi terus. Sekarang mahkotanya beda lagi. Ini sekarang namanya JN1 kalau nggak salah. Kemarin ada webinarnya. Beda lagi. Jadi yang sekarang sedang outbreak ya di Singapura, Malaysia, Thailand, sama Filipina kalau nggak salah. Yang meninggal sudah lumayan banyak. Ini varian baru. Ini akan terus berlanjut, berubah terus seiring dengan perkembangan iklim. Patofisiologinya, pokoknya dia karena punya spike. Spike itu kebetulan reseptor liganya cocok ya sama S2. S2 itu ada di macam-macam kalau di tubuh kita. Ada di jantung, ada di ginjal, ada di mana-mana. Dan yang paling sering adalah di jantung. Itulah kenapa orang yang sakit jantung cenderung lebih mudah tidak selamat daripada orang yang tidak memiliki komorbid. Selain itu juga masalah-masalah komorbid yang lain juga sangat berpengaruh. Dia juga bisa menyebabkan kekentalan dari darah melalui coagulable state ya. Jadi ada ketidakseimbangan trias Virchow dan lain sebagainya sehingga terjadi stasis dari pembuluh darah. Aliran darahnya tidak oke. Makanya kenapa dia menjadi mudah sekali hipoksemia. Tahu-tahu dia desat. Ya, tahu-tahu dia desaturasi, saturasinya tahu-tahu ketahuan 80, tahu-tahu dia itu karena stasis ini tadi. Ya, ini lihat ada di mana-mana itu. Kemudian untuk degree dari COVID dibaca sendiri ya. Untuk ini manajemennya memang bila virus goalnya adalah lebih ke vitamin dan meningkatkan imunitas. Tapi ada juga antivirusnya. Antivirusnya biasanya menggunakan remdesivir ya. Antibiotiknya menggunakan azitromisin atau levofloxacin. Karena itu adalah antibiotik yang sering digunakan di sistem pernapasan. Ini adalah terapi untuk COVID. Kemudian terapi dari ini ya macam-macamnya silakan dibaca sendiri. Remdesivir atau favipiravir. Remdesivir itu tidak ada oral. Favipiravir itu tidak ada injeksi. Ini adalah patogenesis dari COVID, di mana dia diterima oleh reseptor S2 itu, kemudian dia namanya virus itu sebetulnya dia bukan suatu hal yang hidup ya. Dia itu hidup segan mati tak mau. Kalau diam dia nggak aktif, tetapi ketika dia sudah nempel sel inang, maka dia menjadi aktif dan berkembang biak, bereplikasi. Bereplikasinya tidak seperti bakteri, tetapi replikasi itu lebih parah, lebih banyak daripada bakteri. Pencegahannya ini ya, jadi tolong diterapkan etika batuk dan bersin, pola hidup sehat, makan makanan cukup dan seimbang. Itu gambaran dari COVID, satu hari bisa menjadi separah ini. Ini adalah suatu ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, separah ini. Putih artinya alveolus tidak terisi oleh udara, sehingga yang hitam ini terisi udara, yang putih ini tidak terisi udara. Terbayang berapa persen yang aktif alveolusnya. Makanya dia mudah sekali meningkat. Ini ada pneumonia. Pneumonia itu ada macam-macam. Ada CAP. CAP itu pneumonia komunitas. Pneumonia yang terjadi di masyarakat itu CAP. Ada pneumonia nosokomial, yaitu pneumonia yang didapat dari rumah sakit
sama yang dapat bila pasiennya habis pasang ventilator. Ini ada syaratnya. Masuk harus fotonya normal. Masuk fotonya normal, ngamar dua hari, terjadi perburukan respirasi di foto ternyata pneumonia, sah diagnosis pneumonia. Ini batuk lama di ronsen pneumonia, masuk ke CAP. Dulu ada yang namanya HCAP, sekarang sudah digugurkan. Ini macam-macam ya. Pneumonia itu bisa low baris, bisa atipikal, bisa juga pneumonia nosokomia. Ya, untuk bakteri-bakterinya silakan dihafal sendiri. Pneumonia itu adalah suatu penyakit lanjutan dari bronkitis akut, di mana dia pasti sudah parah. Triasnya adalah batuk, sesak, dan demam. Tidak ada salah satu tidak sah diagnosis pneumonia. Ya, batuk, berdahak, sesak napas, dan demam. Ada tambahan lagi yaitu nyeri dada, kemudian ada peningkatan leukosit, ada peningkatan urium, dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan, tapi yang trias tadi wajib ada. Untuk mekanisme dari ini adalah suatu kegagalan dari apa ya, upaya pembersihan nasal, tracheobronchial, dan alveolar. Jadi dia suatu ending pneumonia. Pneumonia sebentar lagi menjadi gagal napas, ya. Jadi dia sangat mematikan. Untuk patogenesisnya, biasanya kalau dia sudah radangnya di alveolus, ada sesak napas, kemudian sampai ke asidosis respiratorik, gambarannya ronsennya konsolidasi dan eksudasi, kemudian ada demam, dahaknya juga banyak. Nah, kalau bronkopneumonia ditambah dengan wheezing biasanya. Ini adalah pneumonia lobaris. Pneumonia lobaris itu artinya adalah pneumonianya di lobus tertentu. Ya, lobusnya kan tahu sendiri ada 3 ya. Kalau di kanan, kalau di kiri ada 2. Nah, dia kotaknya seperti itu. Ini adalah diagnosis dari pneumonia. Nih ya, kriteria diagnosisnya. Ini adalah pneumonia. Pneumonia lobaris tuh kayak gini nih. Pneumonia lobaris. Ini juga lobaris. Ini pneumonia. Kemudian antibiotik yang biasa digunakan, kita menggunakan antibiotik empiris secepat mungkin ya, karena dia resiko gagal napas, sehingga kita harus main cepat. Dan tentu bila memang dia kriterianya derajat sedang dan berat, kita bisa MRS-kan. Alur untuk penanganan CAP, ini ya, jadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik lab radiologi harus bunyi pneumonia, ada infiltrat air bronkogram. Jadi infiltrat yang membentuk suatu alur dari bronkus. Jadi dia infiltratnya titik-titik yang membentuk suatu gambaran bronkus. Nggak bisa infiltrat doang, nggak bisa, nggak sah. Tapi dia infiltrat yang forming air bronkogram. Air itu udara ya, udara dan bentukan udara yang titik-titiknya itu menjurus di suatu bronkus. Kemudian di situ ada skor PSI dan GURP 65 yang tadi silahkan dibaca sendiri. Ini adalah PSI ya, yang tadi saya sampaikan, ini silahkan dihafalkan. Ini wajib tahu, dokter umum pasti akan mengisi ini bila ada pasien pneumonia. Ini adalah severe pneumonia. Jadi ketika ada pneumonia, kriteria IDS ATS perlu mencari kriteria minor dan mayor. Bila didapatkan minimal 2 kriteria minor atau 1 kriteria mayor, maka dia sudah masuk ke kriteria severe pneumonia. Ini sama ya.
Manajemennya ini tadi, bila memang dia tidak ada tanda kegawatan, artinya dia batuk pilek biasa, tetapi ronsennya bentuknya seperti pneumonia, maka dia di KRS-kan menggunakan antibiotik oral. Tetapi bila gambaran klinisnya tidak baik, maka kita wajib meng-MRS-kan. Untuk terapinya, secepat mungkin, lama pemberiannya juga harus difikirkan. Jangan sampai kurang dari dosis aslinya. Nggak ada antibiotik pneumonia cuma 3 hari ya, minimal 7-14 hari. Ini adalah suatu faktor resiko untuk resisten obat. Kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Ternyata hasil kulturnya keluar, dia Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa ini suatu kuman yang ibarat kata dia tuh nakal ya, punya anti peluru, sehingga memang gambarannya sangat jelek dan dia sangat mudah beradaptasi terhadap antibiotik, sehingga memang mudah sekali ganti antibiotik. 3 hari aja udah resisten dia sama antibiotik. Ini untuk gambaran antibiotik yang perlu digunakan. Ya. Kemudian to switch dari IV ke oral bila stable hemodinamik. Hemodinamik itu TTV ya. Kemudian klinisnya berubah, perbaikan, bisa minum obat, sama GI tract-nya normal. Karena obat-obatan golongan levofloxacin itu sangat berpengaruh terhadap lambung, sehingga sebaiknya tidak ada masalah perut. Pasien juga harus pulang bila stabil, jangan ngendonnya makin lama makin jelek bisa. Ini kriteria stabilnya, silakan dibaca sendiri. Komplikasi dari pneumonia adalah abses. Ini abses yang gambaran di ronsen. Di ronsen ini yang di skenario minggu ini seperti ini ya. Kenapa dia membentuk layer? Karena dia ada suatu bula yang menutupi dan itu adalah gelembung balon. Kemudian bakterinya kan biasanya anaerob. Bakteri anaerob itu membuat gas. Gas dan cairan akan membentuk suatu batasan yang fix, di mana dia akan membentuk suatu garis lurus seret. Nah, makanya kenapa dia garisnya sangat tegas dan dinamakan suatu gambaran air fluid level. Kayak gini dalamnya keroak ya. Ini udah permanen, nggak bisa diapa-apakan. Bisa juga pleuritis, bisa juga emphysema atau sepsis. Kemudian TB. TB ini nggak pernah selesai. TB kita ini juara 2 ya dunia. Jadi prestasi yang tidak perlu dibanggakan. TB kita nggak pernah selesai karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan adat ya, adat dan budaya kita, banyak kumpul-kumpul, banyak sekali yang malas minum obat, nggak mau tahu tentang penyakit. Ya lebih ke karakteristik Indonesia lah. Tapi juara 1 dunia itu India, saya kira ya nggak akan nyalip lah ya. Kemudian angka kematian kita tinggi sekali ya, sangat amat tinggi. Terlebih pada populasi yang ada di kota-kota yang ramai ya, padat penduduk. Kemudian ini adalah suatu epidemiologi dari TB ya. Insya Allah jauh ya, tapi ya jangan sampai kita nanti jadi juara 1. Saya kira TB itu besar sekali topiknya, jadi mungkin lebih banyak dibahas waktu LO ya. Bukunya banyak sekali. Ada TB itu ada SO, sensitif obat, ada yang RO atau resisten obat. Yang sensitif obat itu belum tentu bisa sembuh, bisa gagal ya. Jadi kalau yang RO apalagi orang yang TB RO minum obatnya kalau yang long treatment itu bisa 24 bulan. Sekali minum itu sekitar 18 tablet.
per hari. Bayangkan, efek samping ginjal dan lain sebagainya itu bagaimana. Separah itu TB itu. Jadi TB ini never ending story ya. Jadinya agak susah. Ini adalah terminologi. Infeksi TB dan TB yang berpenyakit. Infeksi TB itu artinya TB laten, yang TB disease itu yang berpenyakit. Nggak ada gejala, ada gejala. Ya, gambarannya mantuknya positif. Yang ini jelas positif. Kalau ini nggak ada gejala, ronsennya normal, tapi dia mantuknya positif. Terapinya adalah TB OAT yang TB laten. Ini adalah etiologi TB ya. Saya kira sudah banyak dibahas sama Dokter Citra. Kumannya nakal, punya dinding tebal, jadinya susah nembaknya. Ini ada jenis-jenis Mycobacterium yang lain sama, nakal juga. Dan potensial transmissionnya ya seperti itulah. Jadi sangat mudah sekali menular. Orang yang nyemprotkan bakteri TB, pasien TB batuk, TB-nya itu jatuh ke lantai, lantainya dipel. Kalau di meja nggak kepel, itu ada di situ masih hidup sampai 2 minggu ke depan, saking kuatnya dia. Nah, ini untuk gambaran untuk diagnosis dari TB. Saat ini sudah nggak menggunakan 3 kali ya, jadi dulu kan SPS. Sewaktu pagi sewaktu, sekarang sewaktu dan pagi aja kalau BTA. Tapi untuk mendiagnosis TB, nomor 1 adalah TCM. Untuk guideline-nya, KMK-nya sudah saya bagi ya, sudah saya kasih ke Mas Rizky. Diagnosisnya ini ya, silakan dibaca sendiri. Untuk stage-nya ini, apabila memang masalah tuberkulin pun mantuk, nanti ada casalnya ya. Insyaallah nanti diajarkan. Tesnya gampang kok, gampang. Tapi ya gitu, sakit ya. Jadi karena dia di bawah kulit, jadi kayak digigit semut, tapi semutnya tuh 1000. Patogenesisnya ini TB. TB itu ada di TB paru, ada TB ekstra paru. TB ekstra paru itu TB yang di paru sudah berhasil di kerangkeng, dia jalan-jalannya secara limfogen. Pada saat imun turun, maka dia bisa bangkit dan menginfeksi daerah sesuka hatinya dia. Ini ada di guideline itu ya, bisa dibaca sendiri ini juga. Intinya adalah tergantung hasil dari TCM adalah suatu alat resistensi dari rifampicin. Artinya, backbone dari OAT adalah rifampicin dan isoniazid. Nah, kalau ternyata sampai akhir pengobatan masih positif, sedangkan rifampicinnya tidak ada resistensi, maka ada kemungkinan dia resisten INH. Jadi hati-hati, meskipun dia hasilnya TB-nya Rifsen, tapi dia nggak sembuh, bisa jadi ada kemungkinan ini. Jadi backbone untuk terapi TB adalah RHZE. Tapi ZE adalah add-on, RH-nya adalah backbone-nya. Ini sama. Oke, ini juga sama. Jadi sekarang adalah pemberitahuan penggunaan cartridge Ultra. Cartridge Ultra adalah cartridge yang mahal. Satu kaset dia bisa mengidentifikasi eh, sampai berapa kuman dalam mikroliter berapa gitu. Saya lupa. Dokter Citra nih yang hafal. Jadi ada kemungkinan dia hasilnya rifampicin resistant indeterminate akan diterapi TB bila dia tidak pernah menderita TB. Untuk strategi pemberantasan TB nasional ada namanya DOTS.
directly observe treatment and short course ya. Jangan sampai enggak tahu ya DOTS itu apa. Jadi meliputi 5 komponen yaitu komitmen politik, kemudian dahaknya SP ya sekarang ya sewaktu pagi. Kemudian pengawas minum obat, adanya obat, dan ada pencatatan serta pelaporan. Klasifikasinya ada new case, kasus baru ya, ada juga kasus yang relapse atau pasien yang sudah minum obat tapi pindah vaskes. Jadi jangan sampai lupa bahwa pencatatan tuh harus terus berlanjut meskipun pasiennya itu pindah-pindah. Ini hati-hati ya, ini agak susah pencatatannya, agak ribet. Karena kalau misalnya pasiennya itu hilang, misal dia seorang pasien mahasiswa terus dia kembali ke rumahnya, itu kita nyari dari Dinkes akan mencari-cari itu, akan menghubungi. Pengobatan TB tujuannya adalah menyembuhkan, mencegah kematian, sama mencegah rekarensi, mencegah penularan, dan kita bisa mencegah kemungkinan bakteri resisten. Prinsip terapinya ini ya, pengobatan TB 2 bulan menggunakan RHZE, obatnya merah, 4 bulan menggunakan RH, obatnya kuning. Tapi sekarang ini merah dan pink ya. Ini merah juga tapi agak muda. Jadi tergantung dengan blister kemasan dari Dinkes. Semua obat ini ditanggung sama Dinkes ya, bukan kita. Ini untuk panduan yang resisten TB resisten obat segini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung sendiri. Pengobatannya adalah itu ya. Jadi kita sudah nggak ada OAT kategori 2. Kalau kalian mencari literatur masih ada kategori 2, berarti literaturnya lama itu. Dosisnya ini silakan dibaca sendiri. Hafalkan ya. Hafalkan dosis maksimumnya dan sediaan per obat. S ini sudah hampir nggak pernah digunakan ya. Ini kan kategori 2. Jadi hafalkan ini dan ini. Saya jamin ini keluar OSC. Kemudian ini adalah suatu regimen basic untuk menyerang TB. Jadi dia nyerang macam-macamnya ini ya. Jadi mulai dari populasi bakterinya, menyerang resistensinya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali penelitian tentang ini dan penelitiannya sudah skala dunia menggunakan WHO. Oke, ini lanjut aja. Ini, oh iya, untuk OAT, mengapa sangat memilukan? Karena minum obat OAT itu efek sampingnya banyak. Sampai 1 buku membahas mengenai efek samping OAT ya. Yang paling sering adalah pipis berwarna merah karena adanya rifampicin. Nyeri-nyeri tulang pirazinamid. Rasanya kebakar isoniazid. Demam, dili itu drug induced liver injury itu biasanya pirazinamid. Banyak sekali. Kalau mata, telinga itu etambutol. Makanya kalau OAT pada anak itu tidak menggunakan E, hanya RHZ. Kemudian ini adalah suatu monitoring dan evaluasi selama pengobatan, yaitu bakteriologi dicek setiap bulan 2, 5, dan 6. Radiologi, kemudian klinikal, ya klinik itu ya klinisnya, efek samping, dan kemampuan dia bisa minum obat enggak. Nah ini biasanya respon terapinya seperti ini. Ini ya untuk evaluasi bulan kedua, 5 dan 6. BTA, BTA, BTA ya. Komplikasinya adalah batuk darah, kemudian efusi pleura dan pneumotorak karena parunya kan kempes ya. Parunya kan
keroak kena unjuk rasanya TB, sehingga memang resiko keroak itu akan menyebabkan mudah berdarah, mudah ngecos, dan mudah kempes. Ini adalah TB ekstra paru. Pengobatannya sama, tapi untuk penegakan diagnosisnya berbeda. Kalau misalnya dahak itu untuk paru, kalau ekstra paru tergantung dari lokasinya ya. Jadi kalau kayak meningitis berarti pakai cerebrospinal. Seperti itu ya. Atau menggunakan PA. Ini adalah treatment result di mana hasilnya ada sembuh, pengobatan lengkap, gagal, meninggal, putus berobat, atau tidak dievaluasi. TB ekstra paru pengobatannya 9 sampai 12 bulan. Lebih lama. Kalau paru 6 sampai 9 bulan, kalau ekstra paru 9 sampai 12 bulan ya. Kecuali miliar, miliar itu sudah diklasifikasikan terapinya ke terapi TB paru 6 bulan. Ini adalah infeksi jamur yang biasa mengikuti, atau ada pola yang mengikuti ke HIV bisa juga ya. Jadi dia jamur itu adalah suatu bentukan pohon di mana dia ada bunga, ada batang, ada akar. Bila untuk menyembuhkan Aspergillus atau langmikosis, kita harus gempur dari bunganya dulu sampai ke akarnya. Ini adalah gambaran dari parasit sakit cacing biasanya ya. Biasanya ya ada masalah di pencernaan, makanya dia lari ke paru. Jarang kalau paru doang ya. Oke, kira-kira dari infeksi ada yang mau ditanyakan, Kak? Belum, dokter. Lanjut ke non-infeksi ya sekalian.